Ismail itu bukan soal penafsiran Taurat, itu penafsiran Quran itu. Seluruh kitab kuno, tidak ada yang namanya Ismail itu. Makanya dulu saya pernah mengomentari film His Only Son. Saya waktu itu ada di Istanbul, rame-ramenya di tanah air. Film itu katanya dicekal oleh DPR karena yang dikorbankan Iska. Ini kalau kebohongan ditutup dengan kebohongan. Karena apa? Yang ngomong Ismail itu bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Taurat, tapi tafsir Quran. Nggak ada hubungannya dengan Taurat. Saya tunjukkan dengan nada bercanda. Lu yang bertengkar kamu ke orang lain yang pasti kamu ajak bertengkar. Yang ngomong dia nggak disalib itu kamu. Semua sejarah mengatakan disalib. Jadi saya ini beda dengan orang-orang model-model mu'alaf, model-model orang yang baru masuk Kristen. Mau debat-debat itu hanya untuk popularitas. Debat-debat itu dua motivasi. Pertama mau manggung, kedua karena dia tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti strategi komunikasi. Maka terjebak. Lo yang punya masalah orang lain kok kita diajak ikut bermasalah. Itu masalahnya Islam bukan masalah Kristen. Kenapa kita mau ikut-ikutan? Al-Quran tidak menyebutkan siapa yang dikorbankan. Quran hanya mengatakan bahwa fabassarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira dengan anak yang sabar. Anak yang sabar itu enggak ada namanya di Al-Quran. Di tafsir baru ada Ismail, baru ada Ishak, ada dua versi. Ada hadis Nabi yang mengatakan Ismail, ada hadis Nabi yang mengatakan Ishak. Ada tafsir Quran yang sangat tua, tahun 776. Tafsir Muqatil bin Sulaiman. Jelas mengatakan, huwa Ishak bin Saro. Yang dikorbankan itu Ishak putranya Sarah. Abad 10 muncul lagi tafsir atau bari. 50-50 separuh meriwayatkan Ishak, separuh meriwayatkan Ismail. Tapi Tobari sendiri mengatakan riwayat yang terkuat adalah Ishak. Abad ke-14 versi Ismail itu muncul lebih terkenal tafsir Ibnu Katsir. Mulai ada tuduhan pemalsuan Taurat itu abad 14 Masehi. Sekarang periksa, pergi ke orang Yahudi. Jangan baca Alkitab Kristen, nanti dituduh kita yang ngarang-ngarang. Coba Anda pergi ke Yerusalem, saya bilang. Makanya saya suruh beli Taurat edisi Yahudi. Beli Taurat di toko Yahudi. Anak, baca di sana. Kejadian 22 ayat 2. Wa yumer dan firman Allah, firman Tuhan. Kahna et bineha et yehideka aser akhabta et yitsak. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih yaitu Ishak. Welehleka al-eret Hamuria. Dan bawalah dia ke tanah Hamuria. Ishak, enggak ada Ismail. Itu Taurat terbitan modern. Coba Anda pergi ke Museum Israel. Anda akan membaca di sana Alkitab Taurat dari naskah Masoretik abad 10 tahun 1000 Masehi. Coba di sini bisa dibuka. Baca Kejadian pasal 22 sama et jitsak welehleka el-eret Hamuria. Pergi ke museum lagi, lihat yang namanya The Dead Sea Scroll, naskah gulung laut mati. Dari gulungan keempat asalnya tahun 100 sebelum Masehi. Juga jelas di sana dikatakan et Yitzhak, semua Ishak, tidak ada Ismail. Kurang puas dengan Alkitab bahasa Ibrani,
Anda lihat terjemahannya bahasa Yunani Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi, bukan setelah Masehi, sebelum Kristen. Yang bikin itu Yahudi. Juga dikatakan di sana Ishak. Kalau nggak percaya dengan terjemahan Yahudi, terjemahan non-Yahudi, Samaria, Taurat Samaria, juga bunyinya Iska sama. Taurat Samaria itu abad ketiga sebelum Masehi, berpisah dengan Yahudi yang lain. Orang Samaria itu loh. Sampai sekarang masih ada di Nablus, jumlahnya 600 orang. Tauratnya bisa dibaca oleh turis di situ. Anda cari Taurat Samaria. Edisi Ibraninya sudah ada sekarang terbit. Kalau kurang puas lagi terjemahan Yunani, cari terjemahan Aramaik. Targum Yonatan, Targum Neofiti, Targum Onkelos, Iska semuanya. Gak puas dengan terjemahan Yahudi, cari terjemahan Kristen tertua, Vulgata, Pesita, Koptik Buhairi, Koptik Sahidi, Georgia, semua dari abad 3, 4, 5 Masehi nggak ada Ismail. Lu yang mereka bertengkar, kita diajak bertengkar mau. Kalau saya nggak mau ngutip-ngutip kitabnya orang, saya cuma mengatakan ini naskah Ibraninya, ini naskah Qumran, ini naskah mereka mumet gak apa-apa. Kalau yang mumet Kristen ya memang belum waktunya mikir, biar aja mumet. Audien saya bukan kalian, saya bilang begitu. Kalau seorang pencipta sejarah nunggu orang lain siap, ya kita kalah lagi. Mereka sudah jalan jauh ke depan, kita masih mikir Pentakosta, Karismatik, Protestan, GPIB, HKBP, kapan selesainya? Soal stola diperdebatkan, musik diperdebatkan. Bagaimana jawab ini? Makanya saya bilang, Pak, bahasanya yang sederhana sudah bisa sudah. Kalau mau ikuti ini, nggak ikuti, belajar. Mengejar ketertinggalan baru kita bisa. Karena kita sudah ketertinggalan cukup lama. Buktinya apa? Kita masih mau ngurusi yang remeh-temeh. Yesus disalib atau tidak? Itu sudah clear sejak abad pertama. Yesus pasti disalib. Sumbernya jelas. Kenapa kita mau berdebat dengan tafsirnya kitab orang lain? Salah-salah ngomong masuk penodaan agama. Tidak salah pun kita kurang kuat karena itu kitabnya orang. Bukan kitab kita gitu loh.